Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efeksional Aset Baik rekan-rekan semua. Hari ini Kamis tanggal 26 Desember 2024 ya, tentunya dari segi gold market sudah buka, tetapi dari partisipan market volatility kemungkinan ini juga masih minim ya. Gambaran saya sih tidak ada pergerakan yang secara signifikan. Bisa aja untuk hari ini kalaupun ada kenaikan ataupun ada penurunan, itu dikhawatirkan nanti akan kembali ke harga mendekati open tadi pagi ya. Nanti kita lihatin juga dari segi teknikalnya. Cuman sebelum masuk ke analisa, rekomendasi broker ya, kalau untuk saya pribadi, saya merekomendasikan dari segi FBS ya untuk brokernya, terutama untuk pemula, jangan lupa ya, jangan terlalu ngejar profit, jangan overload dan jangan overtrade juga, tetapi usahakan disiplin ya. Jadi ada batasan-batasan ketika kita masuk ke market, baik dari segi lotnya ataupun segi jatah entry posisi dalam satu hari, itu usahakan dibatasi, belajar disiplin, ngejar profitnya itu jangan terlalu muluk-muluk, tetapi pelan-pelan continue ya. Rekomendasi broker ada di Sen ya, dan akun Sen ini hanya tersedia ketika rekan-rekan menggunakan link yang ada di deskripsi. Kalau misalkan tidak menggunakan link tersebut, akun Sen yang ada di FBS di sini tidak akan bisa diakses ya. Kemudian dari segi fundamentalnya, hari ini masih libur. Kemudian satu data nanti malam yang akan dirilis itu klaim pengangguran awal diperkirakan sih ada sedikit peningkatan, tetap waspadai karena dari Amerika akhir-akhir ini itu sering sekali tukang revisi data, dan itu pun juga lumayan ya untuk revisinya. Jadi tetap waspadai aja. Kalaupun ada misalkan revisi, itu nanti liatin dulu perkiraannya kan 223, apakah data yang akan dirilis nanti itu di bawah daripada data yang sebelumnya dan di bawah daripada data perkiraan. Kalaupun itu terjadi, bisa aja untuk indeks dolar itu dari segi jangka pendeknya akan menguat, dan gold itu kemungkinan akan bergerak kembali ke bawah ya untuk jangka pendeknya. Tetapi kalau misalkan klaim penganggurannya itu nanti meningkat di atas daripada data yang sebelumnya dan di atas daripada data perkiraan, bisa aja ini untuk ngedorong gold naik lebih tinggi dari segi jangka pendeknya. Kemudian dari segi teknikalnya, flashback sedikit, open market di hari Senin itu kan berada di area pivot, kemudian ada kenaikan, ketahan di batas atas pivotnya, kemudian harga ini kan juga mampu break ke bawah ya, di batas bawah pivot tidak lama, mengingat juga partisipan market masih sepi dan harga ini kan muter kembali, turun tidak mampu break low di history tanggal 23 kemarin, dan open market hari ini itu kan ada kenaikan, harga itu posisi berada di atas pivot weekly 2624. Kalaupun ada kenaikan untuk hari ini, kemungkinan ringnya pun terbatas. Waspadai aja, zona supply terdekat itu di kisaran level area 2634 sampai dengan 2640. Biasanya break atau tidak break di level area zona supply di sini berpotensi dulu koreksi sebelum harga ini naik lebih tinggi. Kemudian dari segi gold sendiri, H1-nya ini bergerak masih di dalam area channel ya, jadi waspadai aja. Mengingat channel ini belum di break, tetap waspadai. Kalaupun ada kenaikan di kisaran level area 2634 sampai dengan 2640 ini sedikit hati-hati. Dan kalau misalkan break di ring area channel, kalaupun ada kenaikan lebih lanjut, ringnya pun terbatas di antara 2648 sampai dengan 2651 sebagai level area resisten pertama ya, ini untuk hari ini. Kemudian kalau misalkan zona supply di sini bertahan, tidak ada konfirmasi penutupan, minimal adalah H4, body candlenya tidak mampu tutup di atasnya 2640, hati-hati, bisa aja dengan kondisi market yang volatility-nya masih minim, partisipan marketnya juga masih minim, tidak menutup kemungkinan dia akan kembali lagi ke bawah di antara kurang lebih sedekat mungkin dengan 2614 sampai dengan 2610 kembali ya. Jadi berpotensi untuk hari ini tuh bisa aja sideways. Ring area sideways-nya kalaupun itu terjadi, pantau batas bawahnya sementara di antara 2614 sampai dengan 2610 atau sedekat mungkin dengan garis channel bagian bawah yang ada di sini ya. Kemudian kalaupun ada kenaikan,
waspadai level area 2634 sampai dengan 2640. Mengingat di sini kalaupun harga naik ya, ini juga masih tetap berada di ring area channel dari segi time frame H1-nya ataupun H4-nya itu masih kelihatan ya. Untuk posisi saya masih netral dulu, belum ada posisi apapun untuk hari ini, tetapi akan saya pantau kalau misalkan untuk gold hari ini itu lanjut naik dari segi time frame kecilnya dan masuk ke area zona supply yang saya blok hijau di sini ya. Apakah ada konfirmasi pembalikan arah atau tidak dari segi time frame kecilnya? Kalaupun misalkan terjadi konfirmasi pembalikan arah dan berpotensi gold ini sideways di ring area channel blok biru di sini, kemungkinan bisa dimanfaatkan untuk cari ancang-ancang setup sell, tetapi dari segi targetnya pun nggak bisa jauh-jauh, pikirin baik-baik di antara 2614 sampai dengan 2610 ini yang akan menjadi next targetnya untuk cari ancang-ancang setup sell kalau misalkan gold ini lanjut sideways di ring area channel tersebut. Tetapi kalau misalkan break ke atas, ringnya pun terbatas, kenaikannya pun itu kemungkinan akan ketahan di antara 2648 sampai dengan 2651, mengingat di sini adalah sebagai level area pivot monthly di 2648, resisten pertama weekly itu berada di 2651. Untuk resisten weekly ini sentuhan pertama minggu ini. Jadi biasanya kalau misalkan ada kenaikan dan menyentuh level area tersebut, dan ini sebagai sentuhan pertama, biasanya akan ada reaksi yang lumayan signifikan. Kalaupun terjadi reaksi ketika gold ini nanti mampu kedorong ke 2651, kemungkinan koreksi dari segi time frame kecilnya dia akan kembali lagi ke 2640 sampai dengan 2635 ya. Jadi kesimpulannya untuk gold ini sampai dengan nanti malam, kalaupun ada kenaikan, pantau terlebih dahulu di antara 2634 sampai dengan 2640. Tetapi kalau misalkan mampu break di level area tersebut, ringnya pun terbatas, waspadai di kisaran level area 2648 sampai dengan 2651. Tetapi kalau misalkan zona supply di antara 2634 dan 2640 ini mampu bertahan, waspadai, mengingat untuk gold ini kan bergerak masih di ring area channelnya, dan penurunannya kalau misalkan itu terjadi, waspadai kembali di level area 2614 sampai dengan 2610 atau history low terdekat kurang lebihnya yang ada di sini ya. Ini gambaran saya kalau misalkan sideways-nya berlanjut. Volatility yang sedikit tinggi kemungkinan akan terjadi nanti malam dibarengi dengan rilisnya daripada data klaim pengangguran jam setengah 9 malam nanti ya. Ini kemungkinan sedikit volatility-nya bisa jadi agak sedikit tinggi. Kemudian untuk planning saya pribadi, saya masih belum ada entry posisi, tetapi akan saya pantau terlebih dahulu di antara 2634 sampai dengan 2640, memungkinkan untuk cari ancang-ancang setup sell atau tidak. Kalau misalkan terjadi konfirmasi pembalikan arah, bisa jadi saya akan nyari setup sell di kisaran level area tersebut, tetapi dari segi targetnya kembali lagi ke 2614 sampai dengan 2610. Tetapi kalau misalkan dia turun lebih dulu, begitu juga sebaliknya akan saya pantau di antara 2614 sampai dengan 2610 di sini terlebih dahulu. Dari segi time frame H4-nya, dia mampu atau enggak low terdekat di tanggal 24 ini di break ke bawah, minimal H4-nya tutup di bawah level area tersebut. Kalau misalkan tidak mampu tutup di bawah level area tersebut, bisa jadi saya akan cari ancang-ancang setup buy setelah harga ini nanti kembali lagi di atasnya, kurang lebihnya 2615 lah kurang lebih di sini, memanfaatkan cari ancang-ancang setup buy dan potensial sideways di ring area channel ini berlanjut ya. Ini gambaran saya gold hari ini sampai dengan nanti malam tanggal 26 Desember 2024 ya. Jadikan video ini hanya sebatas sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing, dan sesuaikan juga dengan analisa rekan-rekan semua ya. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.